Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 3 April 2021, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-62 sampai dengan yang ke-66. Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 66. Judulnya adalah ketakutan di hari Sabat. Ketakutan di hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari Sabat tiba. Mayat Tuhan Yesus sudah diturunkan dari salib dan sudah dikuburkan ke dalam kubur baru milik Yusuf Arimatea. Boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus tenang di kubur. Tetapi yang di atas justru ada yang kebingungan, bahkan ketakutan. Mari kita baca ayat 62 sampai 64a. Demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di situ disebut pribadi-pribadi atau oknum-oknum, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka itulah yang saya maksud dengan bingung bahkan ketakutan. Jelas kalau dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, itu berarti hari Sabat. Itu hari Sabat. Bukankah yang namanya hari Sabat itu harusnya tenang, penuh kedamaian? Ini malah bingung, bahkan ketakutan. Perkataan para imam kepala dan orang-orang Farisi di ayat 63 sampai 64a jelas menunjukkan kebingungan atau bahkan ketakutan mereka itu. Kebingungan atau ketakutan kalau perkataan Tuhan Yesus itu terbukti benar mengenai kebangkitannya. Dan mereka berkata, si penyesat, ini omongan sebutan jahat sekali ya. Si penyesat itu berkata pada hari ketiga akan bangkit. Nah, kalau memang benar perkataan Tuhan Yesus itu, ya kenapa harus takut begitu kan? Jadi ini menunjukkan ketakutan atau kebingungan bahkan ketakutan karena perkataan Tuhan Yesus mengenai kebangkitannya terbukti begitu. Jadi mereka merasa bingung, merasa takut gimana itu kalau nanti terbukti begitu ya. Kalau perkataan itu terbukti gimana nanti? Mungkin saja mereka takut pamornya ya turun drastis ya karena orang-orang menjadi tidak simpati kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi ini. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Jadi jelas sekali mereka bingung gimana ini. Dan Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu. Mereka bingung bahkan
ketakutan. Masa iya kubur itu sampai dijaga sedemikian kalau mereka tidak bingung dan takut? Nah, mengenai benar tidaknya perkataan Tuhan Yesus kan perlu memang dibuktikan nanti. Setelah hari ketiga itu, kan dikatakan pada hari ketiga itu, ya. Harus dibuktikan nanti mengenai benar tidaknya. Apakah Tuhan Yesus bangkit atau tidak, itu kan ya dibuktikanlah nanti saja begitu. Kenapa mereka sampai begitu kebingungan dan ketakutan seperti itu? Nah, ini menunjukkan pribadi mereka sendiri. Tentu ada hal-hal yang lain yang membuat mereka bingung dan ketakutan itu. Kalau perkataan Tuhan Yesus benar terbukti. Kebingungan atau ketakutan itu menimbulkan dugaan yang salah, yang tidak benar. Perhatikan ayat 64b. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Bapak Ibu, ini jelas menunjukkan bagaimana mereka kan menduga-duga kan. Karena mereka bingung, karena mereka takut, jangan-jangan perkataan itu kan terbukti. Kemudian mereka menduga, ya kalau tidak, ini kan ngomongnya di hadapan Pilatus ya. Ya kalau tidak, sangat mungkin itu murid-muridnya akan mencuri, lalu mencuri mayat Tuhan Yesus, lalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit kepada rakyat. Kemudian menduga lebih jauh lagi, nanti penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari penyesatan yang pertama. Ini kan menduga-duga. Menduga-duga karena ada rasa kebingungan, bahkan juga ketakutan. Seandainya perkataan Tuhan Yesus itu terbukti bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Selanjutnya, untuk mengatasi kebingungan dan ketakutan itu, para imam kepala dan orang-orang Farisi mencari bantuan yang salah, ya menurut saya tentu salah. Yaitu apa? Yaitu minta kubur itu dijaga. Ada penjaganya, dimeterai dulu. Ada penjaganya. Wah, ini kayak berlebihan sekali. Berlebihan sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah ini dilakukan terhadap dua orang yang berada di sebelah kanan kiri pada saat penyalipan itu? Tidak, ini dilakukan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka ya tentu sedikit ada rasa percaya begitu ya. Percaya dalam arti, oh, ini ada buktinya, nanti ada buktinya begitu ya. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan kehidupannya yang ilahi itu di hadapan mereka dengan banyak mukjizat yang dilakukan, dengan menunjukkan tanda-tanda di hadapan mereka. Jadi mereka ya sedikit percaya, saya katakan dalam tanda kutip, oh ini jangan-jangan terbukti, jangan-jangan terbukti. Dengan kebangkitannya pun jangan-jangan terbukti, kan seperti itu. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, untuk mengatasi semuanya itu, mereka minta tolong kepada Pilatus. Tolong tuh kubur dijaga, dimeterai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mereka tidak berpikir, kalau andai kata bangkit, itu kan tidak perlu kubur yang seperti apa ya, ditutup rapat pun Tuhan Yesus bisa kalau mau bangkit begitu. Nah, mengenai terbukanya pintu atau ya batu penutup kubur nanti, itu ingin membuktikan dan supaya murid-muridnya menyaksikan kubur yang kosong ya. Tetapi kalaupun tidak harus melalui itu, ya jelas gampang lah Tuhan Yesus kalau sudah bangkit melewati kubur yang tertutup itu, ya jelas gampang. Jadi permintaan ini ya bagi saya memandangnya bagaimana ya, berlebihan begitu ya. Berlebihan. Para imam kepala dan orang Farisi ini berlebihan sampai minta kubur Tuhan Yesus itu dijaga, bahkan juga dimeterai tentunya, supaya tidak ada
yang mengambil mayatnya begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di hari yang senyap itu, yaitu hari Sabat, ada kebingungan dan ketakutan dari para imam kepala dan orang-orang Farisi. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau sudah bersalah, cepatlah diselesaikan. Kalau sudah melakukan kesalahan, cepatlah diselesaikan. Jangan seperti para imam kepala dan orang-orang Farisi ini. Andai Anda dan saya sudah melakukan kesalahan, cepat diselesaikan. Cepat diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menjadi tenang. Cepat diselesaikan. Jadi salah, kita harus tepat menyelesaikannya. Mengaku bahwa kita bersalah dan tentu kepada Tuhan mengaku dosa kita. Jadi cepat diselesaikan. Jangan ditunda dimanapun. Di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, bahkan di gereja, dan pelayanan. Jangan ditunda. Kalau salah, cepat diselesaikan. Nah, yang kedua, ingatlah bahwa kesalahan dan dosa itu hanya menimbulkan kebingungan dan ketakutan semata. Kita perhatikan dari kisah Adam dan Hawa ya, bagaimana mereka menjadi takut. Yaitu karena dosa. Jadi kesalahan dan ketakutan itu hanya menimbulkan kebingungan dan ketakutan belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, maka kita harus berdoa dan berusaha minta bimbingan Roh Kudus supaya kita tidak berbuat salah atau berbuat dosa. Kalau sudah terjadi kesalahan atau dosa, yang pertama tadi cepat diselesaikan. Tetapi mari kita mohon kepada Roh Kudus membimbing kita, menyertai kita, menguatkan kita, membuat kita teguh, tidak tergoda untuk melakukan kesalahan dan dosa. Karena akibatnya hanya kebingungan dan ketakutan belaka di dalam hidup kita. Yang ketiga, hilangkan praduga apapun kepada siapapun ketika kita sedang bingung dan takut. Hilangkan praduga. Jangan berkata, jangan-jangan orang ini begini, jangan-jangan orang begini, jangan-jangan orang ini begini. Nanti lama-lama jangan-jangan Tuhan begini, kan begitu. Hilangkan praduga apapun kepada siapapun ketika kita sedang bingung dan ketakutan. Karena apa? Saya yakin bahwa 90% itu akan salah praduga kita. Ketika kita bingung dan kita takut. Praduga kita 90% salah. Jadi hilangkan praduga apapun. Selesaikan itu dulu, kebingungan dan ketakutan. Jangan menduga-duga. Siapapun orangnya, ya janganlah kita menduga-duga ya yang bermacam-macam karena salah itu nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang membuat banyak orang menjadi semakin mundur, semakin jauh dengan orang lain, dengan persekutuan. Kenapa? Karena dia sudah menduga-duga yang salah. Padahal dia yang sedang bingung dan ketakutan. Dia sudah menduga-duga yang salah orang lain. Makanya menjadi ya rasa nggak enak, malu atau bagaimana begitu ya. Sehingga menjadi semakin jauh, dan semakin jauh. Oleh sebab itu Anda dan saya jangan membuat praduga apapun. Ya, apapun kepada siapapun ketika sedang bingung dan ketakutan. Yang keempat, pakailah hari-hari, secara khusus hari Sabat. Untuk apa? Untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini akan menimbulkan ketenangan, damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita gunakan hari-hari kita dan secara khusus hari Sabat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hal-hal yang bisa membuat kita bingung dan takut itu akan hilang karena kita akan mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan dari Tuhan. Hari Sabat, ketika orang Farisi dan para imam kepala kebingungan bahkan ketakutan,
Sebaliknya, hari Sabat kita menjadi tenang, menjadi damai sejahtera. Karena apa? Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saya tidak tahu persoalan apa yang sekarang Anda hadapi yang membuat Anda bingung dan takut. Apakah kesalahan atau hal yang lain. Tetapi yang diingatkan oleh firman Tuhan ini, jangan bertindak salah dan jangan menduga-duga yang salah. Hilangkan semua praduga itu kepada orang dan apapun ketika Anda bingung dan takut. Bapak Ibu, kiranya di hari Sabat atau di hari-hari yang lain, Anda akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Secara khusus di hari Sabat yang saat ini, di mana besok kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita kusuk di hari ini untuk menghadap Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kebingungan dan ketakutan. Apabila ada kesalahan, maka kita segera selesaikan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera sejati itulah yang akan Anda dan saya rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar ada hal negatif yang ditunjukkan oleh para imam kepala dan orang Farisi. Maka kami harus menjauhinya. Biarlah ketika kami bersalah, kami segera menyelesaikannya. Dan kami ingat untuk menyediakan waktu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga yang ada adalah kedamaian dan sukacita sejati. Dan kami tidak perlu untuk menduga-duga orang lain ataupun keadaan-keadaan ketika kami mengalami kebingungan dan ketakutan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa